Allah Bapa, sebentar lagi ibadah kami akan mulai. Kiranya ya Tuhan Engkau juga menyertai teman-teman yang masih dalam perjalanan. Engkaulah yang meneguhkan hati mereka juga ya Bapa untuk dapat bergabung di sini ya Bapa untuk memuji dan memuliakan Engkau. Demikian juga ya Bapa untuk teman-teman yang di Zoom, Engkau jugalah yang memberkati mereka ya Bapa. Dimanapun kami berada, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami di setiap waktu. Terimalah doa kami ini, terimalah ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita angkat pujian seperti kerinduan hati kita, seperti tanah kering. Begitulah kerinduan hati kita dengan firman Tuhan. Mengalirlah kiranya Roh Kudus di sini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Lihat setiap hati kami ya Tuhan. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mata. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Kita nyanyikan lagi dari awal. Pulihkanku, seperti hati kita yang rindu pada Tuhan. Kita nyanyikan lagi dengan segenap hati. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Tuhan, lihatlah jiwa kami ya Tuhan. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu. Hadirlah ya Tuhan di tempat kami. Hadir-Mu di hidupku. Pulihkan setiap jiwa kami ya Tuhan. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini.
Kudus hadir di sini. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Ada sukacita di sini? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Allah yang agung, Allah yang maha kuasa. Waktu dapat tema ini mengalah bukan berarti kalah terus baca apa yang saya pikirkan gitu ya. Kita disuruh mengalah padahal kita nggak kalah gitu, padahal kita kan kadang ego ya nggak mau dong aku ngalah gitu kan. Jadi terkadang dalam hubungan terutama saya berkeluarga, hubungan dengan keluarga gitu kadang diperlukan mengalah walaupun kita benar untuk kebaikan. Secara manusiawi itu nggak bisa, tetapi kita ingat bahwa kita punya Allah yang kuat, Allah yang sudah meneguhkan hati kita, yang memberi kita kebenaran sebagai batu karang yang teguh. Kalau nggak ingat Tuhan mungkin kita nggak bisa ngalah gitu ya. Jadi kita ingatkan lagi hati kita bahwa Allah Tuhan batu karang yang teguh dan benteng dan perisai untuk kita di setiap hal hidup kita. Kau batu karang yang teguh. Boleh kok tepuk tangan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan mau, yang menang kalahkan mau. Kita nyanyikan sekali lagi, kau batu karang yang teguh. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan mau, yang menang kalahkan mau. Penyelamat dan bangkitkan hidup. Haleluya. 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 Engkau mulia. Haleluya. 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 Dahsyat berkuasa. Bersorak. Bersorak. Nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja
Puji Tuhan kita di sini bersorak sampai suara saya juga jadi habis. Puji Tuhan semua untuk memuliakan nama Tuhan, dipersilakan duduk. Allah, Allah Tritunggal, Allah yang Maha Kudus, Allah Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk setiap firman Tuhan yang diberikan pada kita pada hari ini. Biarlah kiranya Allah yang Maha Agung, Tuhan Yesus Kristus, dengan Roh Kudus yang telah diturunkan kepada kita membuka setiap hati, pikiran, sehingga kita firman Tuhan yang diberikan kepada kita itu bisa berbuah dimanapun kita berada. Kita naikkan pujian, Yesus Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan, yang telah naik ke surga, akan menolong kita untuk setiap hal. Dalam mengalah bukan berarti kalah. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong. Kita nyanyikan sekali lagi, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Amin, amin. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kita tinggikan Tuhan, kita tinggikan lagi, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, amin, dimuliakan dan naik ke surga. Ya Tuhan, Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi katakan tinggal
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk siang hari ini. Karena itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan dan kami siap diberkati oleh kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Thank you. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur bisa ketemu dengan Bapak Ibu, kakak-kakak, teman-teman yang luar biasa dalam keadaan yang baik. Hari ini saya nggak sengaja sebenarnya pakai baju hitam-hitam ini, cuma di flyer warnanya biru, jadi saya mau pakai yang hitam biar sepertinya saya punya banyak baju seperti ini gitu kira-kira. Oke Bapak Ibu sekalian, rekan-rekanku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Efesus pasal 5 ayat 15 mulai sampai ayat yang ke-21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan menggunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dengan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Berdasar dari pembacaan perikop tadi, saya ingin mengatakan bahwa Paulus begitu rindu mengingatkan kepada jemaat Efesus bahwa mereka harus kembali kepada kasih mula. Karena sesungguhnya konten atau hasrat Rasul Paulus menyurati jemaat Efesus ini sebenarnya ingin sekali bahwa jemaat di Efesus hidup dalam kasih yang murni. Bahkan kasih yang murni itu digambarkan bagaimana hidup dimulai dari keluarga. Makanya kalau orang lagi menikah biasanya kita selalu akrab pendeta berkhotbah mengambil dari konteks ayat yang saya baca tadi setelah perikop tadi. Jadi tentang ayah, istri, ya suami istri saling mengasihi dan hubungan dalam keluarga batih, keluarga inti. Nah gambaran ini menggambarkan bahwa sebegitu rindunya Paulus untuk jemaat di Efesus hidup di dalam kasih sejati. Salah satu hal yang menarik di sini di ayat yang ke-21 yang digambarkan tentang dan rendahkanlah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ada banyak versi terjemahan, saya lebih suka pakai ayat ATB 2. Jadi terjemahan baru edisi yang kedua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa dikatakan? Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Tema hari ini ngalah. Saudara tahu mengalah? Ya, bukan berarti kalah. Ngalah itu bahasa Jawa sebenarnya. Jadi kalau bahasa baku bahasa Indonesia itu mengalah, gitu. Ngalah itu bahasa Jawa. Jadi gitu. Jawa itu hanya sekedar gerakan saja ada maknanya, Pak. Keren ya, Pak ya? Gitu ya. Nah itu kira-kira, jadi saya ingin katakan bahwa tema sekarang ini ngalah artinya bukan berarti kalah. Mengalah ada maksudnya. Coba kita lihat untayan apa yang saya persiapkan bagi Bapak Ibu sekalian. Nasihat Paulus hidup sebagai anak-anak terang di tengah-tengah kemaslahatan zaman. Nasihat ini tentunya ditujukan pertama untuk jemaat Efesus, tapi setidaknya para pembaca sekaranglah kita memahami hal ini. Dalam Amsal pasal 20 ayat 3, terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya yang selalu meledak. Saya suka
memperhatikan di jalanan itu orang gampang sekali marah. Hanya dilihatin saja bisa marah loh orang. Gitu. Apalagi kalau ngelihatinnya dengan cara meledek. Pernah marah di jalanan bang? Hanya karena dilihatin doang? Atau hanya sekedar disalib? Kita lagi nyetir nih, kita disalib, bisa marah-marah loh. Gitu. Saya pernah menyalip orang. Saya perjalanan dari Bogor karena memang ada saya harus melayani rumah duka di Jabar Agung. Saya harus dengan kecepatan agak tinggi. Enggak tinggi-tinggi amat, cuma kalau filosofi saya itu enggak boleh kencang-kencang naik mobil, yang penting rutin nyalip aja. Jadi rutin nyalip itu kan kenceng ya. Jadi saya menyalip. Dan saya enggak sadar di depan Taman Mini itu saya agak kenceng dan menyalip beberapa mobil. Saya pikir ini bolong, enggak masalah, maksudnya enggak terlalu macet. Aku agak sedikit main-main gitu ya, karena jiwa muda saya ada di situ juga. Dan ketika saya tancap gas di atas 100, mulai 120, yes gitu. Saya nggak sadar ada orang marah dengan kelakuan saya. Waktu belok mau arah ke Cawang, mau arah masuk tol yang di dalam kota. Setelah saya tap e-tol, ada mobil yang mengejar saya. Wah, kayaknya dia ngejar saya, ngedim-ngedim. Salah apa saya? Saya lupa berapa orang yang kusalip tadi dan saya enggak lupa. Saya enggak ingat mobil yang saya salip. Tapi dia ngedim-ngedim. Din. Itu di tol. Kalau berhenti nanti urusannya sama polisi. Betul toh? Apalagi berhentinya di bahu jalan atau di darurat. Nanti bisa dimarahin saya. Lalu saya juga ngebut kan kebetulan lagi kosong. Saya lalu keluar karena sebenarnya saya bisa keluar di Jelambar. Tapi saya keluar di depan Central Park. Saya ingin tahu dia sebenarnya kenapa kok marah sekali. Nah saya keluar langsung bilang saya cari tempat itu karena masih macet, dia tetap di belakang saya. Akhirnya saya berhentilah di depan rumah sakit jiwa. Grogol. Dia ngikutin saya ternyata. Langsung dia pepet saya, set gitu. Saya pasrah. Kalau saya salah saya akan minta maaf. Tapi kalau dia mau ngajak berantem, saya nggak mau. Saya pendeta. Masa berantem? Masuk detikkom nanti kan bahaya, pendeta gelut gitu ya. Apalagi berantemnya di depan rumah sakit jiwa, itu akan parah lagi. Dia keluar dari mobilnya, langsung dia beranjak ke tempat saya, buka kacanya. Saya buka. Karena saya nggak mau turun, nanti kalau turun dia tahu badan saya gede, dia nanti minder. Kan pasti dia nggak mau kan, kalau saya minder kan malu dia tengsin. Saya nggak laku di dalam mobil aja. Ada apa Pak? Kamu yang nyetirnya ya gitu. Sepertinya saya nggak pernah menyenggol atau apa. Mungkin bikin orang kaget mungkin waktu saya ngebut tadi. Cuma dia marah sekali. Pak maaf ya Pak, saya buru-buru mau ada pelayanan di rumah duka. Saya nggak peduli, kamu belum tahu siapa saya, dia bilang. Jadi dia nanya namanya ke saya. Jadi pernah dengar orang yang lupa namanya, biasanya orang, tempatnya di sebelah. Saya bilang begitu. Tapi saya nggak ngomong itu, saya diam aja, saya tahan diri saya. Dia marah-marah dan terakhir kalimat yang membuat saya itu juga naik pita, maksudnya marah juga. Tapi saya udah tahan aja, saya ngalah. Kamu belum tahu siapa saya, katanya. Jangankan mobilmu, kamu bisa saya beli, gitu bilangnya. Waduh mahal banget saya dibeli, berarti dia pasti orang kaya. Yang kedua, berkuasa sekali. Silakan. Pak, mohon maaf kalau saya salah. Saya nggak nyadar karena saya agak buru-buru, jadi saya ngerasa kalau saya salah saya minta maaf. Hati-hati ya, gitu. Hati-hati ya. Dia langsung masuk ke mobil, pintunya sendiri ditutup dengan kencang sampai saya kaget. Pintunya dia, tapi saya yang kaget, berarti kan kencang banget ya kan. Akhirnya dia jalan. Nah, waktu jalan saya perhatikan mobilnya ada tulisan Maranatha. Oh, berarti dia orang Kristen. Gitu. Kalau Maranatha, Sola Gracia kan pasti ya orang itu. Ya sudahlah. Oke, daripada saya ribut sama orang Kristen juga nanti ketakutnya waktu saya khotbah di tempat dia akan jadi masalah lagi. Udahlah, diam, saya ngalah. Set gitu, silakan Mbak gitu. Bukan berarti saya kalah. 2 bulan berikutnya saya khotbah di satu gereja di Pluit dan saya lihat mobil yang sama ada parkir di dekat mobil saya. Pasti ini salah satu jemaat di sini.
Oke, saya masuk pelan-pelan, kemudian saya beranjak, saya akan memastikan siapa yang mukanya merah, pasti itu dia. Dan saya masuk duduk di depan dengan gembala. Selama saya khotbah, saya sambil mencari siapa orang yang agak gelisah dengan hadirnya saya. Tapi saya melihat seorang bapak dengan istrinya. Dan kemudian selesai kebaktian, dia samperin saya. Bapak masih ingat saya? Enggak. Saya pura-pura lupa. Karena daripada dia tambah malu. Oh iya Pak, saya Pak yang marah-marah di depan rumah sakit jiwa itu. Saya masih ingat kejadian itu Pak, maafkan saya ya Pak. Oh iya saya sudah maafkan. Dan saya kan juga sudah minta maaf kalau memang saya salah. Enggak Bapak enggak salah sebenarnya. Saya lagi berantem sama istri saya Pak. Saya lihat Bapak nyalip, saya kaget Pak. Akhirnya saya marah karena emosi saya lagi tinggi Pak. Oh istri Bapak yang ini. Betul Pak. Oh, ya udah saya nggak tanya apa masalahmu ya. Yang penting sudah baik ya. Oke maafkan saya Pak. Oke akhirnya saya doakan. Aku peluk dia, aku doakan dia. Beres hati saya. Saya nggak punya dendam lagi. Tapi setidaknya aku ceritakan ini bukan berarti saya dendam. Enggak ya. Saya hanya ingin menggambarkan. Jangan lebay. Nggak perlu kita marah-marah yang nggak ada juntrungannya. Udah kalau bisa tahan diri. Ngalah dikit kenapa sih? Betul nggak? Belum tentu Kak. Kalah, terhormatlah orang yang jika menjauhi perbantahan. Dan setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak-ledak. Kedewasaan bukanlah pribadi yang kuat, tidak pernah menangis, tegar, tidak pernah keliru, tidak pernah salah, tidak pernah kalah, tidak pernah perlu meminta maaf dan seterusnya. Ini salah. Ya. Alkitab mengajarkan bahwa manusia yang dewasa dan terhormat adalah manusia yang mungkin bisa jatuh, tetapi selalu bangkit kembali. Bisa berbuat salah, namun segera menyadari dan memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan dan berani minta maaf. Manusia dewasa mampu melakukan hal ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia terhormat adalah seorang yang menjauhi perbantahan dan tidak sembarangan mengubar emosi dan tidak meledak-ledak. Mampu menguasai emosi, mampu mengendalikan lidahnya dengan baik. Manusia terhormat adalah orang yang rela mengalah, bukan karena salah atau bodoh, tetapi karena hikmat yang memiliki penguasaan diri. Milikilah karakter seperti ini. Karakter demikian menunjukkan bahwa karakter Kristus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Matius pasal 5 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kalimat khotbah Yesus di bukit ini adalah ungkapan prinsip warga kerajaan Allah. Karena Matius pasal 5 ayat 3 sampai Matius pasal 7 ayat 27. Itu menggambarkan khotbah Yesus di bukit yang mengajar tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah. Salah satunya adalah berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut pasti akan lebih sering mengalah daripada menang-menangan. Orang yang lemah lembut justru malah menguasai semuanya. Ingat kasus ingat kasus Abraham dengan saudaranya siapa? Yang keluar dari tanah Ur Kasdim dan kemudian berantem sama saudaranya gara-gara rebutan lahan Angon Wedus, gitu. Nah, Abraham menang-menangan atau ngalah? Kan gue pemimpinnya, hak gue dong nuntuin gue di mana. Tapi enggak gitu. Yaudah Lot, kamu cari, menurutmu yang mana? Mungkin kamu ngomong di sana. Oke silakan, aku tak cari tempat lain. Tapi di akhir perjalanan proses itu, Abraham jadi pemenang. Abraham akan menjadi orang yang lebih sukses dan seterusnya. Ya, orang yang lemah lembut akan bisa menguasai pribadi orang lain. Orang yang lemah lembut pasti punya tempat yang luas untuk orang lain juga. Orang yang lemah lembut mampu menjadi pemimpin dengan kasih dan kesabaran. Ya. Mazmur pasal 37 ayat 11. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Ini ayat-ayat penguat Bapak Ibu. Abraham bapak orang percaya memilih untuk mengalah karena ketaatan serta kepercayaan sepenuh penyertaan Tuhan. Iskak
di tanah Gerar pada waktu kekeringan, ia diberkati oleh Tuhan karena taat dan sikapnya yang mau mengalah untuk menghindari konflik. Maka justru semakin diberkati. Daud sepertinya lebih sering mengalah terhadap mertuanya sendiri Saul. Ia mengalah sekalipun sudah diurapi oleh Nabi Samuel. Namun ia tetap menunggu waktu Tuhan. Daud mengalah karena mengerti otoritas. Bahkan saat Absalom anaknya memberontak, mau mengkudetanya, Daud juga mengalah karena ia mengerti destiny Tuhan. Daud lebih sering ngalah daripada melawan. Ya, dari waktu itu kan Nabi Samuel datang ke rumahnya Om Isai. Ya, Om Isai itu udah tua. Anaknya ada 7, 8 sama Daud. Lalu kemudian Samuel, mana anak-anakmu Isai? Aku akan mengurapi salah satu anakmu untuk menjadi raja. Oh, anakku ada ini, sini Abinadab. Aku rasanya bukan ini. dari semua anaknya dan tidak ada yang dipilih oleh Tuhan. Samuel mau pulang loh. Dan sempat dia bertanya sama Isai, apakah semua ini anakmu? Iya, namun satu anak ada di ladang. Sudahlah, pulanglah saja Samuel. Anak enggak kurehkan dia. tahu kurehkan? Aku perhitungkan. Daud itu enggak diperhitungkan sama papanya sendiri, bayangin. Tapi Samuel, coba kau panggil, aku ingin melihatnya. Nggak usah lah, masih kemerah-merahan. Tapi akhirnya Daud diundang juga. Dan Samuel sendiri nabinya bilang begini, Masa ini Tuhan? Urapi. coba manut gak Samuel? Karena Tuhan yang suruh. Daud diurapi jadi raja. Langsung jadi raja? Tidak. Diproses sama Tuhan. Luar biasa. Sampai ada nyanyian begini loh. Kalau Saul beribu-ribu, Daud berlaksa. Itu gambaran Agur bin Yake yang sedang bermazmur itu. Menggambarkan bahwa Daud itu lebih keren, lebih oke. Itu yang membangkitkan amarah bagi Saul. Dan saat itu Daud menjadi buronan raja. Daftar pencarian orang. Sampai masuk gua. Bayangin aja, Daud tetap ngalah. Ada satu momen di mana Saul itu kecapean. Tidur. Daud tahu betul. Kalau itu dia mau bunuh Saul, sudah tinggal set aja. Tapi dia tidak mau. Karena bagi Daud, orang yang diurapi oleh Allah tidak boleh dijamah. Kalau memang waktunya dia memimpin, dia pasti Tuhan berikan pada dia. Dia enggak mau kudeta, dia enggak mau gerasah gerusuh. Kalau belum waktunya menjadi pemimpin, ya sudah ikuti cara Tuhan kerja. Begitu maksudnya. Tapi waktunya tepat, Daud yang menjadi seorang pemimpin. Dalam buku Derek Prince mengatakan, mengalah itu indah. Menyampaikan bahwa sikap mengalah adalah kunci untuk membuka hikmat yang tersembunyi dari Allah. Sesuatu yang indah harus mati terlebih dahulu. Sehingga Allah akan menghidupkannya kembali. Kemudian ia memberikan berkatnya di luar perkiraan manusia. Ini seorang penulis buku terkenal. Apa yang kita dapat hari ini yang bisa dibawa pulang oleh Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Sebagai oleh-oleh dari saya. Yang pertama ini, next. Ini yang harus kita bawa pulang. Yesus memberi contoh keteladanan bahwa ia karena kasihnya mengalah dan memberikan nyawanya bagi kita. Yesus saja mengalah. Dia enggak egois. Dia rela demi sesuatu tujuan yang lebih besar. Gitu? Yang kedua, mengalah bukan berarti kalah. Bukan juga menyerah atau pasrah. Tetapi mengalah menunjuk kedewasaan rohani serta kebesaran hati. Mengalah adalah sikap hati untuk memberi kesempatan kepada Tuhan menyatakan kehendaknya. Amin.
untuk firman Tuhan. Ini sudah saya kasih ya, tinggal dibagikan aja ke teman-teman di WA Group. Diingat-ingat, mengalah bukan berarti kalah. Pemenang sejati, dia akan menuai dari setiap kesabarannya dan menuai dengan sukacita. Pemenang yang hebat adalah pemenang yang tidak melukai sesamanya. Pemenang sejati adalah ketika dia menang, membuat kegembiraan, bahkan musuhnya juga bersukacita. Haleluya. Itu pemenang. Tuhan Yesus ajarkan bagi setiap umatnya untuk menjadi orang-orang pemenang, bukan mengalahkan. Tapi pemenang yang mengasihi semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya dulu pernah punya cewek yang saya suka waktu saya kuliah. Dan cewek ini benar-benar bintang kelas. Jadi kalau ada kembang desa, ini kembang kampus. Rasa-rasanya mustahil untuk saya bisa mendapatkan hatinya. Karena untuk ukuran materi, saya pasti kalah saingan. Untuk ukuran ganteng, pasti aku mundur. Tapi untuk ukuran setia, aku pasti di depan. Aku gak berani bahkan mengungkapkan sesuatu. Tapi aku selalu bersikap dan berlaku untuk kenyamanan dan kedamaiannya. Saya selalu menjadi orang terdepan ketika dia menjadi sulit. Saya akan mundur ketika dia beria-ria dengan orang-orang, mungkin yang teman-teman yang lain. Aku mundur. Aku sering kali memberi, karena ketika dia tinggal di asrama, bahkan dia tidak menyadari itu pemberianku. Bahkan waktu dia di wisuda, orang tuanya tidak bisa hadir di tempat dia di wisuda. Aku rela pergi seminggu sebelum acara wisuda, membelikan tiket bagi orang tuanya supaya bisa hadir dalam kegembiraannya. Dan orang itu adalah istri aku hari ini. Malam pertama aku penuhi dengan gambaran-gambaran indah, kisah-kisah yang kuberikan kepada dia tentang apa yang sudah kuberikan. Dia selalu terkejut dan wow. Dia sedikit memukul pundakku dan memelukku dari belakang karena rasa syukur dan terima kasih. Haleluya. Dan aku siap menjaganya. Saudara ingin tahu berapa orang yang pernah menghardik aku dari hatinya? Aku selalu menyerah dan mengalah karena tidak berdaya melawannya. Tapi yang namanya Tuhan itu selalu tahu yang terbaik bagiku. Gila loh. Katanya, Dek, kok kamu terima aku dari orang yang banyak itu? Karena aku lihat kakak berbeda. Iya. Bayangin satu teman kelas. As, lu jangan apa-apain ya. Itu punya gue. Saya bilang, silakan. Saya jadi asisten dosen dan saya mengajar di kelas itu, di kelasnya dia. Lalu satu temanku juga orang yang juga banyak seminar kemana-mana dan kemudian dia juga salah satu pengajar. Karena dia sudah incar duluan dia. Tapi saya nggak mau ngelawan dia. Dia nitip surat ke saya untuk dikasihkan ke dia. Suratnya saya supek-supek masukin sampah. Saya nggak ngelawan nggak, tapi aku lenyapkan itu surat. Pokoknya kisah cintaku itu perlu penuh pengorbanan, perjuangan yang luar biasa. Aku punya duit hasil dari khotbah pelayanan, aku dapat PK ya. Waktu itu masih muda itu benar-benar dapat PK 300.000 itu senang banget. Aku kantongin, aku pengen traktir dia. Tapi kalau aku traktir dia sendirian, itu jadi masalah di kampus. Karena anak sekolah Alkitab itu tidak boleh pacaran. Bagaimana supaya bisa ngajak dia makan? Karena aku punya berkat ini. Aku ajak teman tamborinnya. Teman tamborinnya itu ada 8 orang. Saudaraku,
Bayangin hanya ingin ngajak dia makan keluar saja, aku harus traktir 8 orang supaya nggak tahu yang lain. Bayangin aja. Itu PK 300 Pak. Saya pikir anak-anak tak penari itu kalau makan jaim gitu. Di rumah makan Padang, semua kuah dituang dan diambil lauknya. Ya 1 lauk aja kayak enggak, 3-4 lauk. Akhirnya aku harus gesek kartu supaya bisa membayar karena uang PK ku itu nggak cukup. Saudaraku, saya paling trauma masuk rumah makan Padang itu. Tapi hari ini jangankan rumah makan Padang. Aku pernah makan di satu gedung yang di sini, tidak tahu di mana, sebelah mana ya. Yang restorannya muter-muter itu. Gitu, kalau tidak salah daerah situ. Walaupun aku datangnya naik motor dan parkir bis nomor 3. Nggak pakai mobil. Hanya ingin menyenangkan dia pas Valentine. Aku nabung 2 tahun tahu supaya bisa makan di situ. Coba mengalah akan dapat yang terbaik. Haleluya. Amin Bang. Puji Tuhan. Bener ya Pak? Bener dong, ini kisah nyata bro. Haleluya. Puji Tuhan. Dan hari-hari ini ada banyak yang terjadi dalam hidupku. Saya tuai dari semua prosesku mengalah. Dari egois, dari orang yang pernah menghardi aku, dari orang-orang yang mungkin tidak mereken atau tidak menganggapku ada. Hari-hari ini aku banyak menuai dan aku banyak diberkati dan aku memberkati banyak orang. Hari-hari ini. Puji Tuhan. Sudah mau selesai. Satu lagi ya Bang ya. Dulu di kampung ada satu anak. Ada satu anak kecil umur 12 tahun. Kelas 2 SMP. Ya, kelas 1 SMP. 1 SMP. Pulang sekolah dia selalu ambil sepedanya untuk beli es batu. Es batunya dulu belum kristal kayak sekarang ya. Es batu dulu itu masih balokan. Jadi gede ukuran 40 kali 40 kalau nggak salah itu diameternya. Lalu kemudian panjangnya sekitar 2 meter. Saya anak itu nggak bisa ngangkat yang 2 meter, jadi beli separuhnya. Karena orang tuanya di kampung itu jualan es campur, es cendol gitu. Ya dari es itu. Nah, anak itu pulang sekolah, ambil sepeda, dia naik sepeda 7 kilo ke tempat yang ada jual es batu. Karena dia tinggal di kampung dan jalannya bukan aspal, jalan setapak sepeda. Kanan kiri ada jalan mobil, yang bekas itu jalan tanah. Dan anak itu selalu ngebut. Kalau jalan perginya sih nggak terlalu ngebut, tapi kalau pulang harus ngebut. Karena 7 kilo es itu yang ukuran 1 meter bisa jadi kecil sekali. Apa yang mau dijual kalau pelan-pelan? Harus ngebut. Dan karena terbiasa ngebut, anak itu jago banget naik sepeda. Ada di kampung itu ada seorang misionaris dari Pesat, pelayanan desa terpadu dari Salatiga. Lalu sang misionaris itu suka memperhatikan kelakuan anak ini. Dia naik sepeda, wih, kencang juga dia. Penasaran, hebat dia naik sepeda, kencang banget. Berikutnya dilihat lagi, gitu. Jadi orang kalau gitu berarti kencang toh. Nah, si misionaris ini anak itu bisa naik ngebut. Aku mau coba, aku mau balap dia. Dan misionaris ini punya sepeda juga. Dia latihan untuk membalap anak ini. Dia coba 1 titik, anak itu lewat. Salah, selalu kalah. Seminggu, 2 minggu, misionaris tidak pernah menang. Anak itu sudah biasa naik sepeda ngebut. Tapi satu hari si misionaris tidak. Walaupun dia sering kalah, dia tetap berjuang. Lalu kemudian dia tunggu. Akhirnya, aku nggak praktekin banget ya karena keringetan nanti kalau ikut sepeda. Jadi sampai misionaris itu menang satu hari. Untuk merayakan kemenangannya si misionaris tadi pergi ke tempat orang tuanya, beli es 2 gelas sekaligus dan meminumnya itu setengah mengejek anak itu. Anak itu marah sekali. Karena biasanya menang, dia kalah hari ini. Dia jengkel sekali. Lalu anak itu tanya sama Om, emang maksudnya apa Om ngalahin aku?
kita kan nggak kenal. Emang urusannya apa? Gitu, maksudnya ngapain? Aku juga nggak usah dibalap juga aku udah kenceng, kata anak itu. Kurang kerjaan banget sih. Lalu om itu bilang begini, dulu belum ada sarangnya, jadi adanya begini. Lalu om itu taruh gelasnya, dia bilang begini, because I love you. Anak itu marah lagi, om homo ya? Gitu. Bukan dek, om ndak om. Because Jesus, karena Yesus. Yesus. Anak itu kan bukan orang Kristen. Pintar ngaji loh anak itu. Bisa alif fatah sajin ha'udal talrok jaksin suitu dododoh ngainin fakof kaflamin mumabuha alamin. Alif fatah alif asro ilab tumawu anakum. Pintar. Kalau aku tuh biro-biro falak mansaruh haluk. Tadi aku lagi ngopi di bawah, kan aku datang lebih awal. Aku naik ke sini kan nanti takutnya ngerepotin. Aku duduk dulu, ngopi dulu. Ketemu Ustadz. Ustadz yang akan mimpin di sana. Saya perhatiin Ustadznya. Kok kenal gue? Bang, loh Pak Pendeta ngapain di sini? Gue juga mau mimpin ibadah di lantai 5. Oh sama dong. Iya. Yaudah, ngopi gak? Enggak, aku udah ditungguin. Salaman. Terus gimana? Anak lu berapa sekarang? 4. Wih cepet banget punya anak. Iya, mempertahankan mayoritas dong. Oh gitu. Kita suka bercanda sama Ustadz itu. Ketemunya di Palu. Ngobrol tadi. Nah aku dulu kayak dia. Ngaji. Anak itu pintar sekali. Tapi anak itu bertanya sama om, kenapa? Because Jesus. Lalu om itu menjelaskan. Anak itu gak ngerti. Apa tuh maksudnya? Tapi anak itu seperti gini loh. Kerbau hidungnya dicucuk, apa itu? Seperti hidungnya dicucuk kerbau apa? Seperti apa? Ada yang tahu kalimat biasanya itu? Orang anak yang nurut itu loh. Seperti hidungnya dicucuk kerbau. Itu maksudnya. Lemot banget, dari tadi saya udah tahu. Seperti kerbau dicucuk hidungnya, maksudnya gitu. Aku ngetes kecerdasanmu aja. Nurut anak itu kayak gimana gitu loh. Kayak dapat rem, akhirnya anak itu ikut pemuritannya. Anak itu sekarang mengikuti pemuritan si om ini. Lulus SMP, lulus SMA, kuliah. Terpisah dengan om itu. Lalu kemudian anak itu survive. Sekolah di Jakarta. Masuk sekolah Alkitab jadi pendeta. Anak itu sudah keliling kemana-mana. Melayani Tuhan. Dan ketemu anak-anak di desa-desa. Menjangkau anak-anak di suku-suku pedalaman. Anak itu sekarang jadi pendeta yang punya panti asuhan. Dia mengembangkan gerejanya. Punya banyak anak yang dia beasiswain. Supaya sekolah dan bisa jadi hamba Tuhan di desa-desa. Anak itu punya anak asuh yang sudah jadi lurah, jadi wakil bupati di Tual di daerah Sanana. Keren anak itu. Dan anak itu ada di depan Hanum hari ini. Prosesnya panjang untuk jadi seorang pendeta bukan? Anak itu gue. Gue kalau naik sepeda kenceng. Tapi sekarang sudah enggak. Bang, Ambon kah? Papua di mana? Tempat mana? Oh, Sorong. Kita sepi tempat dia. Di sana paling enak itu rahang tuna bakar. Oh, cukup ya. Saya ke sana ke pedalaman Papua. Saya naik pesawat itu sampai takut waktu landing. Habis itu nggak nyampe, dia terbang lagi. Karena diukur hanya 100 meter lapangannya. Landasannya. Waktu padas, kena rumput, bukan ada aspal. Rumput, karena itu lapangan bola. Sampai turun saya, deg-degan sekali. Saya dipegang sama orang. Udah, abang, sudah, itu kita sudah biasa di sini. Iya. Aku udah pucet tahu gak sih? Iya itu bannya itu goyang sudah. Tapi ya itu sukacita melayani.
Dan ada banyak hal terjadi dalam hidup kita. Kalau kita rutin, rajin, dan konsisten bersama dengan Tuhan. Dengan prosesnya Tuhan. Amin. Ayo, belajarlah mengalah. Walaupun bukan kalah. Anda adalah pemenang yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Karena kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga kami dipertemukan dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Kami menikmati praise and worship, doa, bahkan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah semuanya menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada MC, karena ini ada urutannya. Nanti pokok doanya kasih tahu ya. Oh ini dia. Oke, siap. Nanti doa syafaat kita ya. Makasih puji Tuhan. Pengumuman minggu depan kita masih ibadah seperti biasa di tempat ini dengan jam yang sama. Minggu depan kita akan dilayani oleh Bapak makanya mungkin next time kalau datang bawa istrinya aja Pak. Oh iya. Kita iya. Semoga Tuhan menyertai pelayanannya juga. Jumat depan 15 November 2024 kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Elia Duta Makarau. Bapak ya? Bapak Pendeta Elia Duta, sorry. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini kepada jemaat, kepada pemusik, pada singer, Bapak Pendeta yang terutama. Kita udah dikasih oleh-oleh, biarlah kiranya kasih Tuhan yang selalu menuntun kita untuk menjadi pemenang-pemenang sejati lewat proses yang diberikan Tuhan di setiap kehidupan kita. Kita naikkan pujian sebelum doa syafaat. Kita ingat bahwa segala sesuatunya itu hanya untuk Tuhan, karena Allah kita Allah yang besar, yang melihat setiap hal dan tiada satupun yang terlewat dalam Tuhan. Sebab Kau besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah siang hari ini. Engkau memberkati setiap kami yang hadir. Biarlah lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat Allah melimpah atas setiap kami. Kami berdoa buat setiap kami yang hadir. Kau memberkati pekerjaan kami, keluarga kami, anak-anak kami. Bahkan setiap proses yang kami jalani, Tuhan akan menghadirkan kemenangan dan keberhasilan dalam setiap hidup kami.
Tuhan berkati setiap staf karyawan yang ada di tempat ini. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group. Doakan pekerjaan dan usaha mereka. Bahkan teman-teman kami yang ada di dalam Zoom meeting yang mengikuti ibadah siang hari ini, Engkau memberkati mereka. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati semua usahanya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan sertai proses pemasaran daripada hotel dan residen Santo Regis Raja Wali Place Office Tower ini Tuhan. Berkati Tuhan, ada banyak tempat yang masih bisa digunakan. Engkau nyatakan Tuhan dengan penjualan yang baik. Biarlah Engkau kelola gedung ini dengan sebaik-baiknya. Tuhan berkati seluruh manajemen yang ada dalam pemasarannya. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirnya gedung ini di tengah-tengah kota Jakarta. Berkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk persekutuan doa Raja Wali Group. Berkati, biarlah kiranya setiap jiwa yang hadir mendapatkan berkat-berkat yang melimpah. Kau hadirkan banyak jiwa lagi Tuhan untuk boleh bersama-sama bersekutu dengan Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan buat bangsa dan negara kami dalam masa kepemimpinan yang baru ini. Memberkati Bapak Prabowo, Pak Gibran Tuhan, dan seluruh staf menteri yang ada, bahkan jajaran-jajaran yang sudah ditentukan. Biarlah kami boleh menikmati kesejahteraan di negara yang kami cintai ini. Berkati bangsa Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala rahmat dan karunia Tuhan atas kehidupan kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, angkatlah tanganmu tinggi di hadapan Allah, karena engkau akan menerima berkat daripada Tuhan. Allah sendiri yang menyinari engkau dengan wajahnya. Allah yang akan melimpahi berkat-berkat yang berkelimpahan atas kehidupanmu, pekerjaanmu, keluargamu, bahkan keluar masukmu. Engkau akan selalu dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Terimalah berkat yang besar daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Silakan ambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Amin.